Oke, kita jalan nih. Saya minum kopi dulu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang teman-teman baca di awal video ini tidak diperuntukkan bagi Anda-Anda yang fobia dengan perbedaan, bagi Anda yang suka kejang-kejang ketika mendengarkan nama Imam Hussein, mendengarkan kata Karbala, atau mendengarkan kata Syiah. Karena di video ini kita akan membahas tentang Karbala, tentang revolusi Al-Husain. Jadi jika Anda masih ingin menyimaknya, maka apapun konsekuensinya yang akan terima kemudian, itu menjadi tanggung jawab Anda. Salah seorang revolusioner mengatakan bahwa, wahai para revolusioner, ikutilah revolusi yang dipimpin oleh Imam Hussein yang agung di Karbala. Ikutilah jejaknya untuk meruntuhkan penguasa zalim. Itu seruan yang disampaikan oleh Che Guevara. Dan bukan hanya Che Guevara, ada banyak tokoh-tokoh kemanusiaan, keadilan yang lain dari berbagai macam latar belakang agama, negara, budaya, yang juga mengambil pelajaran dari Karbala, termasuk Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Dia mengatakan bahwa Al-Husain adalah panji yang berkibar, yang melawan setiap bentuk kesombongan yang ada di zamannya. Dan ada banyak lagi. Jadi Karbala sebagai sebuah madrasah, sebagai sebuah buku, telah dibaca dan dikaji dan telah diambil pelajaran darinya oleh para tokoh-tokoh besar dunia, para pejuang kemanusiaan. Dan itu tentu sangat aneh jika kita sebagai umat muslim justru takut menjauhkan diri dari madrasah Karbala, dari buku Karbala itu, sehingga kita tidak dapat mengambil apa-apa dari situ kecuali kebencian saja. Dan bagaimana mau membacanya sementara kita takut? Kita begitu takut untuk mengevaluasi ideologi kita, untuk melihat ideologi lain. Walaupun para tokoh-tokoh revolusioner dunia telah membaca itu dan mengambil pelajaran darinya. Kita mencoba untuk membaca tragedi Karbala itu dari sisi revolusi Al-Husain. Revolusi Al-Husain adalah revolusi yang seperti apa? Apakah sama dengan revolusi-revolusi lainnya, seperti revolusi kaum proletar misalnya? Ataukah berbeda? Kalau kita melihat perjuangan melawan ketidakadilan, itu setidaknya biasa dimotivasi oleh dua hal. Yang pertama adalah ketertindasan. Yang kedua adalah kesadaran. Ketertindasan, bahkan semakin tertindas manusia, itu biasanya kita akan bangkit melawan itu. Biasa kita katakan bahwa semut saja ketika dia diinjak, dia akan melawan itu. Bagaimana manusia kok tidak bangkit melawan, merebut haknya ketika hak-haknya dirampas, ketika dia ditindas? Mengapa dia diam dan memilih menerima ketertindasan itu? Jadi manusia itu semakin ditindas, semakin dibuat lapar, maka dia akan semakin bangkit untuk melawan. Jadi perlawanannya didasarkan atas ketertindasannya. Semakin tertindas dirinya, semakin kuat perlawanannya dan semakin ingin untuk melawan.
Itu salah satu bentuk revolusi yang Murtada Mutahari sebut sebagai bentuk infijar. Jadi bukan inkilab, yang sebenarnya bukan revolusi tapi sebuah ledakan. Gitu. Jadi ketika manusia semakin ditindas, maka dia akan semakin bergerak, semakin bangkit untuk melawan ketertindasan itu. Revolusi yang seperti ini, perlawanan yang seperti ini, itu tidak melihat nilai, tidak melihat keadilan, tapi lahir dari sebuah emosionalitas, dari sebuah kelaparan misalnya. Karena dibuat lapar, maka dia bangkit melawan. Begitu kenyang, diam, bahkan menjadi penindas-penindas baru. Revolusi Al-Husain bukan revolusi yang seperti itu. Bukan revolusi yang ketika mereka dibuat lapar, baru mereka bangkit melawan. Bukan revolusi yang ketika mereka tidak melawan, itu akan mengancam kenyamanan mereka, mengancam isi dapur mereka. Bukan revolusi yang seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita melihat bagaimana Imam Husain mengumpulkan sahabat-sahabatnya di malam Asyura itu, dan mempersilahkan sahabat-sahabatnya itu, sahabat dan kerabatnya, untuk meninggalkan dirinya. Dia mengatakan bahwa jika engkau takut pada musuh, maka kalian bisa pergi di malam hari. Musuh di hadapan kalian itu tidak akan menyakiti kalian. Mereka tiada urusan dengan kalian, mereka berurusan dengan saya. Mereka hanya memiliki urusan dengan saya. Sehingga kalaupun kalian ingin meninggalkanku karena takut pada musuh, maka pergilah. Musuh-musuh itu tidak akan menyakiti kalian. Dan jika kalian merasa enggan, merasa tidak enak untuk meninggalkanku, maka aku telah melepaskan baiat kalian. Kalian boleh pergi dan kalian tidak akan berdosa karena baiat kalian sudah saya hapus, sudah saya lepaskan. Jadi kalian bebas pergi. Jadi bagaimana Imam Husain ingin agar sahabat dan kerabat yang menyertai revolusinya itu adalah didasarkan pada sebuah kesadaran, bukan karena atas dasar kesetiakawanan, bukan karena Imam Husain sebagai imam yang harus diikuti, karena baiat, terpaksaan baiat, juga bukan karena takut pada musuh. Kalau tidak melawan, mereka akan semakin ditindas. Justru para sahabat dan kerabat Imam Husain itu meninggalkan semua kenyamanan-kenyamanan itu dan memilih penderitaan-penderitaan untuk yang lahir dari konsekuensi mengikuti Al-Husain. Ketika semua orang misalnya tenggelam dalam kenyamanan hidup, keamanan hidup, mereka justru keluar menyertai Al-Husain ke padang Karbala. Konsekuensinya adalah menerima semua derita-derita itu. Hingga derita yang paling puncak adalah mati. Tapi di malam Asyura itu, Imam Husain mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan membiarkan mereka pergi. Jadi bukan dushman, bukan musuh yang mestinya membuat mereka bertahan. Bukan pula karena Imam Husainnya. Ketika baiat dilepaskan dan ketika musuh tidak peduli sama mereka ingin pergi atau tidak, sahabat dan kerabatnya itu tetap tinggal, memilih untuk tinggal. Itu revolusi, itu sebuah pilihan yang berkesadaran. Karena melihat Imam Husain sebagai sebuah kebenaran yang harus disertai, dan itu nilai. Bukan karena baiat, bukan karena keterpaksaan baiat atau keterpaksaan ketertindasan oleh musuh. Itu revolusi yang berkesadaran, bukan sebuah infijar, bukan sebuah ledakan yang lahir dari ketertindasan. Karena kita ditindas,
diam, semakin tertindas, baru bangkit melawan. Ketika tidak ditindas, diam melihat penindasan. Bukan seperti itu yang diinginkan dalam sebuah revolusi Al-Husain dari Madrasah Karbala, tapi revolusi yang berkesadaran. Kita lihat misalnya dalam sejarah pembebasan Andalusia di Spanyol itu, ketika Tariq Ibn Ziyad itu mulai berlayar di tengah lautan dan di depan ada kapal-kapal musuh. Di tengah lautan ini, semua perahu-perahu lain, perahu pasukan muslim ini, itu dihancurkan dan menyisakan satu perahu saja. Jadi semua pasukan dikumpulkan dalam satu perahu itu. Perahu lainnya, kapal-kapal yang lainnya dimusnahkan. Bukan hanya itu, makanannya juga dihapuskan, dibuang ke laut, dan hanya tersisa untuk 1 malam saja. Agar apa? Agar pasukan-pasukan muslim ini tidak punya pilihan lain kecuali melawan, maju, menyerang. Jadi pemimpinnya pada saat itu, Tariq Ibn Ziyad, mengatakan bahwa wahai pasukanku, kalian tidak punya pilihan lain. Kalau kalian ingin kabur ke belakang, di belakang tidak ada kapal lagi, kalian akan menemukan lautan yang niscaya akan menenggelamkan kalian. Dan jika kalian memilih mengulur-ngulur waktu, tidak maju bertempur melawan pasukan musuh Spanyol, maka persediaan makanan akan habis, kalian pun akan mati kelaparan. Sehingga ketahuilah bahwa makanan kalian ada di perahu-perahu musuh itu. Majulah dan habisi mereka. Pasukannya tidak punya pilihan lain kecuali maju melawan dan menyerang daripada mati sia-sia. Dan menanglah pasukan muslim itu. Tapi apa yang mendasari mereka untuk melawan? Bukan kesadaran bahwa yang mereka perjuangkan adalah kebenaran, tapi karena keterpaksaan, tidak ada pilihan lain. Semua menghindari kematian, menghindari mati tenggelam, menghindari mati lapar, mending serang, ada kemungkinan untuk menang dan tetap hidup. Itu bukan sebuah revolusi yang berkesadaran, itu revolusi keterpaksaan, determinis, emosional, karena takut lapar, takut mati, sehingga dia harus melawan. Kalau tidak melawan, mati lapar. Karbala dan revolusi Al-Husain bukan revolusi yang seperti itu. Revolusi yang mengajarkan pasukan-pasukannya yang segelintir itu untuk siap mati, justru menjemput kematian, justru meninggalkan kenyamanan, kelaparan, dan juga bukan karena ketidakenakan terhadap Imam Husain untuk meninggalkannya. Kadang kita tidak meninggalkan seseorang karena tidak enak, solidaritas. Itu juga sejenis keterpaksaan. Tapi ada kalanya kita tidak ingin meninggalkan seseorang, kita ingin berjuang bersamanya. Walaupun kita tahu kita akan kalah melawan musuh ini, tapi kita tetap tidak akan meninggalkannya. Karena dia adalah sebuah kebenaran. Meninggalkannya berarti meninggalkan kebenaran. Hilang semua ancaman-ancaman lain itu. Sehingga yang menggerakkan mereka untuk melawan pasukan musuh di padang Karbala itu bukan karena takut mati, justru karena ingin mati, menjemput kematian. Bukan karena tidak enak sama Imam Husain, dan juga bukan karena takut ancaman musuh yang tidak ada pilihan lain kecuali untuk melawan musuh itu. Tidak, tapi karena kebenaran. Itu disebut dengan revolusi yang berkesadaran, bukan revolusi keterpaksaan. Ada banyak kisah yang bisa diambil dari Karbala. Yang satu ini saja kalau kita ambil dan kita terapkan,
di mana kita melakukan kebaikan melawan ketertindasan, walaupun kita bukan pihak yang ditindas. Mungkin kita nyaman, tapi kita rela untuk keluar melawan kezaliman, melawan penindasan, yang artinya konsekuensinya kita meninggalkan kenyamanan itu. Padahal kita sendiri tidak dijajah. Padahal kalau kita memilih untuk diam, kita bisa beroleh kenyamanan, keamanan. Itu saja kalau itu diterapkan dan diambil pelajarannya. Itu bukan hanya perbaikan dari dimensi sosial yang terwujud, tapi juga perfeksi jiwa berupa mentransendennya jiwa. Itu pelajaran dari revolusi Al-Husain yang aneh karena berusaha ditutupi oleh umat muslim itu sendiri. Salam komunisasi.